pada ketua kelas untuk disiapkan terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih, Pak. Udah cukup, Pak. Apakah share screen saya sudah terlihat jelas? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita akan membahas terkait dengan kalor dan perubahan wujud. Sebelumnya, ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kalor dan perubahan wujud? Saya, Pak. Baik. Putri Nurul. Oke, Putri. Ini mah yang saya tahu aja ya, Pak ya. Kalau itu perpindahan suhu dari suhu yang tinggi ke yang rendah gitu, Pak. Di suhu panasnya rendah. Gitu. Oke, bagus. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Kayla Zahra, absen 15. Ini suaranya nggak kedengar jelas ya, Kayla. Pak mau jawab. Oke, Putri. Ini kali. Silahkan di kolom chat aja ya, Kayla. Oke, silakan yang mau berpendapat lagi, mangga saya persilahkan. Tadi ada yang mau berpendapat lagi ya? Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Dari beberapa pernyataan yang telah rekan-rekan sampaikan tadi, semuanya betul. Jadi, kalor merupakan energi yang tertransfer dari suatu benda ke suatu benda lainnya ketika benda tersebut mengalami perubahan suhu ya. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kalor, lalu mengidentifikasi besaran lain dalam kalor. Selain itu, menghitung besar kalor, serta menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu, dan juga menganalisis grafik
perubahan wujud zat melalui diskusi dengan benar dan juga tepat. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis jumlah kalor yang diterima. Nah, kita masuk ke pengertian kalor ya. Jadi, kalor merupakan suatu bentuk energi di mana dalam hal ini berpindah dari suhu yang rendah ke suhu ke tinggi atau dari tinggi ke rendah ya. Ketika benda menerima kalor, suhu benda akan naik dan wujud akan berubah. Sedangkan ketika benda melepas kalor, maka suhu bendanya akan turun gitu ya. Nah, untuk satuan kalor itu KL, Joule, kilokalor ya. Nah, alat untuk mengukur kalor disebut juga dengan kalorimeter. Nah, next ada pengaruh kalor terhadap suhu zat ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika suatu zat menyerap kalor, maka suhunya akan naik. Lalu, ketika suatu zat melepaskan kalor, maka suhu zat tersebut akan turun. Bisa dilihat di ilustrasi di PPT bahwa ketika air panas diberikan es batu, maka ia akan berubah menjadi air hangat. Apa yang terjadi? Nah, ketika misalkan air panas itu memiliki suhu yang tinggi dan es batu itu memiliki suhu yang rendah gitu. Nah, ketika misalkan ya air panas ini berubah mendingin, maka ia akan melepas kalor seperti itu ya. Nah, secara persamaan matematis, kalor yang dilepas atau diserap itu dirumuskan dalam persamaan Q sama dengan M C delta T atau Q macet ya. Saya lebih suka menggunakan piramida Q agar memudahkan, di mana Q merupakan kalor dan juga untuk C itu dia merupakan kalor jenis dan delta T itu perubahan waktu ya. Mohon maaf untuk delta T itu perubahan suhu ya, tadi saya ada sedikit keliru. Nah, selanjutnya ada kalor jenis pada masing-masing zat. Nah, untuk mencari persamaan kalor jenis, kita bisa menggunakan persamaan C sama dengan Q per M kali delta T ya. Di sampingnya ada tabel kalor jenis beberapa zat ya. Ada zat air, alkohol, minyak tanah, air raksa, es aluminium, dan juga kaca. Bisa teman-teman lihat kalor jenisnya itu berbeda-beda ya. Nah, dari masing-masing zat itu. Jadi bisa dikategorikan masing-masing itu memiliki kalor jenisnya masing-masing. Selain itu, teman-teman juga bisa menghitung kalor jenis suatu zat yang belum diketahui dengan menggunakan persamaan yang tadi. Lalu ada kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor itu apa sih, Pak? Kapasitas kalor itu merupakan banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhu sekitar 1 derajat Celcius ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Diketahui sebuah air dengan massa 3 kg dan bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga suhu 35 derajat Celcius. Maka tentukan berapa kalor yang diserap airnya. Nah, di sini kita gunakan C air sama dengan 4200 kJ ya. Selanjutnya ditanyakan Q. Untuk Q itu kita bisa gunakan Q sama dengan MC kali delta T ya. Hasilnya bisa nampak di layar. Kalian tinggal mensubstitusikan saja ke persamaan tersebut. Nah, sebelumnya kita lihat perubahan zat terhadap suhu kalor ya. Ada 3 perubahan masing-masing zat. Nah, saya tanya-tanya ke teman-teman setelah teman-teman mempelajari beberapa ilmu tentang perubahan zat, betul nggak apa yang saya tampilkan di PowerPoint? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Apakah perubahan dari padat ke cair itu mencair, dari padat ke gas itu mengkristal, atau sebaliknya itu? Oke, betul ya teman-teman. Jadi perubahannya itu dari padat itu menuju cair itu mencair, sedangkan Betul, Pak. Oke, betul ya. Dan dari gas menuju cair itu dia menguap, serta dari cair menuju gas itu menguap, dari gas menuju cairan itu mengembun ya. Begitupun dengan padat, dari padat menuju gas ia akan menyublim, sedangkan dari gas menuju padat dia akan mengkristal ya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada, saya lanjut ya.
Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa ketika zat tersebut berubah, maka akan ada kalor yang terlepas. Seperti tadi dari air panas menuju ke air es itu ada perubahan zat di mana dia akan melepaskan kalor, itu membeku ya. Nah, begitupun dengan kondisi mengembun serta mengkristal ya. Jadi dia akan ada pelepasan kalor dalam prosesnya ya. Nah, selanjutnya ada perubahan wujud gas yang memerlukan kalor, di mana perubahannya itu yaitu fase dari padat menuju cair, yaitu mencair, serta dari cairan menuju gas ataupun dari padat menuju gas gitu ya. Jadi perubahan-perubahan ini dia akan memerlukan kalor untuk adanya diakibatkan karena adanya perubahan suhu ya, diakibatkan adanya kenaikan suhu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan kalor laten. Kalor laten merupakan kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud gas, yaitu isotermal ya. Jadi untuk satuannya itu joule per kilogram. Kalor laten dia terdiri dari dua bentuk, yaitu kalor lebur dan juga kalor beku. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada grafik setelah ini akan saya tampilkan ya grafiknya. Nah, sekarang kita masuk ke definisi kalor ya. Kalor lebur merupakan kalor yang diperlukan oleh satuan massa zat padat untuk mencair atau melebur. Selanjutnya, titik lebur merupakan suhu ketika zat melebur. Kalor beku adalah kalor yang diperlukan oleh zat cair untuk membeku, sedangkan titik beku adalah titik di mana zat itu membeku ya. Ini sebenarnya lanjutan dari materi kemarin, di mana teman-teman sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan titik beku dan juga titik didih ya. Di sini ada perubahan yaitu dari nama saja ya. Saya ngejelasinnya terlalu cepat nggak teman-teman? Enggak, Pak. Udah cukup. Enggak kok, enggak. Oke, kalau seperti itu saya lanjutkan. Nah, tampak di PowerPoint ada grafik perubahan kalor ya. Jadi dalam grafik ini dia diawali dari suatu zat itu berbentuk membentuk zat padat, dalam hal ini air yang beku ya pada suhu minus 0 derajat Celcius. Lalu ketika benda tersebut diberikan kenaikan suhu sampai di suhu 0 derajat, nah ya bendungnya itu akan tetap es gitu. Tapi ketika ia dibiarkan dalam suhu 0 derajat, maka ia akan proses melebur. Dalam hal ini dia akan mencair si zat padatnya ya. Nah, ketika kita berikan suhu lagi pada C sampai D, ia akan mencair ya. Dia akan diberikan kenaikan suhu, maka ia akan mencair. Nah, dari titik D menuju titik E, ia akan menguap. Nah, selanjutnya ada yang dimaksud dengan kalor uap atau kalor embun ya. Untuk persamaannya itu Q sama dengan M kali U, di mana Q merupakan kalor, U adalah kalor uap, dan M adalah massa ya. Jadi kalor uap itu merupakan kalor yang diperlukan oleh satuan massa zat cair yang menguap pada titik didihnya, seperti itu ya. Nah, di sini saya akan melanjutkan kembali pembahasan. Nah, untuk grafik yang akan saya jelaskan tadi di awal itu seperti ini ya, dimana ketika proses dari A ke B itu akan berlaku MC kali delta T, sedangkan proses ketika air mulai melebur itu akan diberlakukan Q sama dengan M kali L. Nah, ketika diberikan penaikan suhu lagi dari 0 sampai 100 derajat Celcius, maka akan berlaku kembali Q sama dengan MC delta T. Nah, ketika konstan dalam suhu 100 derajat Celcius, ia akan menguap zat tersebut ya. Maka kita berlakukan persamaan Q sama dengan M kali U ya. Lalu ketika diberikan lagi kenaikan suhu, maka kita berlakukan kembali persamaan Q sama dengan MC delta T ya, seperti itu. Jadi untuk Q totalnya itu jadi Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4. Dalam hal ini proses dari A menuju dengan E ya, seperti itu. Untuk besar kalor jenis S itu seperti yang saya jelaskan di awal itu 0,5 kal per gram ya. Nah, bisa dilihat di PPT. Nah, kalau misalkan ditanya kalor jenis wadah, maka kalor jenis wadah itu kita tinggal menggunakan persamaan C delta T ya. C delta T sama dengan MC kali delta T, seperti itu ya.
Nah, selanjutnya ada yang dimaksud dengan asas Black. Asas Black dia berbunyi seperti ini. Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalori yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalori yang diterima saat suhunya lebih rendah. Dalam hal ini, Q lepas sama dengan Q terima. Ya. Nah, saya contohkan dengan air panas dan juga air dingin. Ketika air panas disatukan dengan air dingin, maka air panas akan melepas kalor gitu. Dia akan melepaskan kalor dan akan terjadi perubahan suhu, penurunan suhu. Sedangkan air dingin dia akan menerima kalor dari air panas, maka secara tidak langsung air dingin dia akan memanas karena adanya perubahan suhu atau kenaikan suhu ya. Jadi seperti itu prinsip dari kalor asas Black ya. Sebentar ada yang mau masuk dulu ini. Utari. Oke, saya izinkan dulu. Oke, next. Kita masuk ke contoh soal ya. Jika 80 gram, oke ada yang mau masuk lagi ini. Oke, Adila. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Jika 80 gram air bersuhu 20 derajat Celcius dicampur dengan 40 gram air yang suhunya 80 derajat Celcius, maka hitunglah suhu campuran airnya ya. Kita gunakan persamaan di ini ya, Q lepas sama dengan Q terima. Jadi M1C1 di dalam kurung T1 min TC dikurangi satu sama dengan M2C2 TC dikurangi T2 ya. Lalu kita gunakan persamaan ini, substitusikan masing-masing angka yang ada pada soal. Setelah itu didapat TC itu sama dengan 40 derajat Celcius ya. Seperti itu mungkin teman-teman dari saya. Nah, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan, mungkin teman-teman silakan saya buka sesi tanya jawab ya. Oke, silakan nanti jika teman-teman aktif akan saya tuliskan di penilaian, jadi teman-teman bisa menambah nilai. Oke, silakan Rizky. Oh. Oke, Aku silakan mah kurang Yuniar. ngerti yang grafik. Gimana Yuniar? Oke, grafik ya. Oke, saya coba share Yang screen ini. itunya, Ini bentar bukan. ya. Yang ini bukan? Oke, jadi grafik ini menunjukkan Iya, Bapak. grafik di mana zat itu dari mula-mulanya es menuju dari padat menuju gas gitu. Jadi ketika mula-mulanya es pada suhu minus 0 derajat Celcius itu dia mengalami kenaikan suhu lalu ke 0 derajat Celcius. Jadi di 0 derajat Celcius ia akan mulai melebur atau mencair ya. Nah, pada posisi Q3 dia diberikan lagi kenaikan suhu sampai ke 100 derajat Celcius. Lalu di Q4 karena dia akan konstan 100 derajat Celcius suhunya, maka dia akan menguap, mulai menguap gitu. Nah, maka diberlakukan persamaan yang tadi yang kalor jenis uap. Nah, pada Q5 dia juga mengalami penaikan suhu lagi. Jadi sehingga Q totalnya itu kita bisa temukan bahwa Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 ditambah juga Q5. Jadi dalam hal ini perubahan dari mulai zat padat menuju dengan zat cair. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Apakah dimengerti? Udah, Pak. Paham. Makasih, Pak. Apakah dimengerti, Fitria? Oh. Oke, siap, sama-sama. Oke, ini Naufal, kenapa baru masuk Naufal? Ada problem apa Naufal? Pak, ini Pak baru masuk Pak. Absennya udah Pak. Ya Pak. Udah dari tadi, tapi telat berapa menit. Oke, nggak apa-apa ya, saya Ya coba Pak. hadirkan dulu. Aku juga Pak Ayunda. Pak, aku juga baru Yang masuk. belum ada di WhatsApp grup ya. Oke, boleh. Coba Adila. Hadir, Pak. Oke, Adila hadir. Terus Yunda Hadir Pak. nggak hadir. Oke. Terus Udah Pak hadir. Yunda hadir. Oke, good. Terus Hadir Pak. Edwina hadir. Terus Herlambang nggak ada ya Herlambang.
Oke. Selanjutnya Fikri, ada Fikri. Hadir, Pak. Oke, good. Mutiara. Halo Mutiara. Nabila Mutiara. Oke, nggak ada kayaknya. Utari. Hadir, Pak. Oke, good. Selanjutnya Hadir, ada Pak. Oktaviani. Oke, good. Oktaviani. Rika Kartika. Hadir, Pak. Oke, udah semua ya. Oke. Silakan teman-teman dibuka. Bapak, maaf, aku mau nanya. Oh, boleh silakan. Tadi teh aku rada kurang kurang masuk yang bedanya lepas terima itu bisa tolong dijelasin lagi, Pak. Oke, boleh. Sebentar saya share screen dulu. Share screen-nya terlihat. Apa sih, Pak? Jadi kalau yang yang ngelepas teh yang kayak gimana, terus yang menerima teh yang kayak gimana cirinya, terus bedanya kan tadi Bapak udah jelasin, tapi akunya masuk gitu. Oke, jadi untuk perubahan yang melepas itu perubahan yang ketika adanya penurunan suhu ya. Dalam hal ini dari air panas menuju air es itu kan ada perubahan suhu ya. Jadi si suhunya itu menurun gitu ya. Dalam hal ini jadi disebut juga membeku. Jadi kodenya kalori itu panas ya. Jadi ketika air panas itu menjadi dingin, ia akan melepaskan panas atau mengalami penurunan suhu ya, seperti itu. Nah, sedangkan ketika misalkan ia berbicara terkait dengan kenaikan suhu, maka di situ dia akan menerima kalor gitu ya. Jadi kata kuncinya untuk melepas kalor itu penurunan suhu, dan untuk menerima kalor itu kenaikan suhu. Oke, seperti itu. Oke, bisa dipahami Wafik? Iya, Pak. Ini bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami dan teman-teman nggak cukup puas dengan pembelajaran hari ini. Selanjutnya silakan teman-teman saya sharekan LKPD untuk mengisi LKPD sesuai dengan oke. Ya Pak. Sesuai dengan apa yang telah saya jelaskan, lalu nanti kita diskusikan di Aduh ya Pak, lupa nggak buka HP Pak. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman silakan open kameranya terlebih dahulu biar saya mengetahui siapa aja yang hadir dan untuk dokumentasi ya.
Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.